Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luki Lukmanul Hakim dari kelas 1A Teknik Komputer. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai esai yang telah saya buat, yaitu dampak pembelajaran jarak jauh terhadap pelajar di masa pandemi COVID-19. Membayangkan tentang seorang guru atau dosen yang sedang menyampaikan materi pembelajaran kepada muridnya, mungkin yang akan terlintas di benak kita jika hal tersebut dilakukan dengan cara saling bertatap muka secara langsung, baik itu di sekolah maupun di kampus. Namun ternyata hal tersebut sekarang ini hanya bisa menjadi harapan, karena saat ini pembelajaran secara tatap muka tidak dapat dilakukan karena keadaannya memang sedang tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh virus corona yang sedang mewabah dan menyebar ke berbagai wilayah yang tak hanya di Indonesia, bahkan hingga di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mencari jalan penyelesaian dari permasalahan ini, sehingga bagaimana caranya agar proses belajar mengajar masih tetap dapat terlaksana. Pembelajaran secara jarak jauh atau online pun akhirnya diambil oleh pemerintah sebagai langkah atau jalan tempuh sehingga siswa dan mahasiswa masih bisa mendapatkan materi pembelajaran atau ilmu yang diperoleh dari guru dan dosennya. Nah, ternyata pembelajaran secara jarak jauh ini juga menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak positif dari adanya pembelajaran secara jarak jauh ini. Yang pertama, metode pembelajaran yang lebih variatif. Siswa atau pelajar dapat belajar dari televisi, internet, YouTube, materi yang diberikan langsung oleh guru atau dosen di Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelajar menjadi lebih melek teknologi. Dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia menjadi lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu para pelajar di Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga, pelajar bisa lebih mengembangkan diri. Dengan belajar secara jarak jauh ini dapat membuat para pelajar bisa mengembangkan diri pada hal yang lain, karena aktivitas lebih banyak dihabiskan di rumah, seperti membaca, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Dengan begitu juga para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja, namun bisa mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir, pelajar memiliki banyak waktu kebersamaan dengan keluarga. Para pelajar memiliki waktu kebersamaan yang lebih bersama keluarga karena aktivitas sehari-hari yang lebih sering berada di rumah. Orang tua yang juga biasa pergi keluar rumah untuk bekerja pun kini banyak yang melakukan pekerjaan kantornya secara jarak jauh. Nah, selanjutnya tentunya ada dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari adanya pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran pendidikan karakter bagi pelajar dalam pembelajaran jarak jauh. Pendidikan karakter dirasa kurang efektif karena pembelajaran jarak jauh, di mana kurangnya pengawasan baik dari guru atau dosen secara langsung kepada para pelajar, khususnya dalam pelajaran. Dalam pembelajaran, contohnya pelajar yang tidak disiplin dalam berpakaian, bangun pagi yang telat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada menghabiskan banyak data internet atau kuota. Para siswa yang biasanya membeli paket internet sebulan sekali, kini bisa membeli paket internet 2-3 kali dalam waktu sebulan. Selain itu juga memakai Wi-Fi juga berpengaruh karena batas internet yang sudah ditentukan mengalami pemakaian berlebih, ditambah terkadang Wi-Fi bermasalah entah dari perusahaan atau hal lain. Yang ketiga, meningkatnya ancaman putus sekolah di kalangan pelajar. Terdapat risiko anak yang putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang keempat, penurunan capaian belajar dari para pelajar di Indonesia. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini, di mana menurutnya tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang kelima, munculnya potensi kekerasan terhadap pelajar. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan di rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru, karena mereka menjadi lebih sering berada di luar atau di lingkungan rumah dan bukan seperti biasanya ke sekolah. Yang keenam, kurangnya fasilitas penunjang pembelajaran. Keterbatasan berbagai fasilitas penunjang yang ada
untuk belajar secara jarak jauh seperti gawai, laptop, dan lain sebagainya memungkinkan akan memberatkan bagi sebagian kalangan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah. Dan yang terakhir, belajar berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Menurut Nahdiana, selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kegiatan belajar secara tatap muka di kelas juga akan masih pembelajaran di mana pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Nah, dari esai yang telah saya buat dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran secara jarak jauh yang terjadi selama kurang lebih 10 bulan ke belakang ini dapat dikatakan dan dirasa cukup berhasil. Tetapi tetap saja pembelajaran secara tatap muka akan lebih dan dirasa lebih efektif jika dilakukan karena seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya juga, jika lebih banyak dampak negatif yang didapat dalam proses pembelajaran jarak jauh ini dibandingkan dengan secara tatap muka langsung. Nah, di sini juga ada referensi dalam pembuatan esai yang saya buat. Cukup sekian, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.